Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Ananda Firliana, NIM G73218048, dan teman saya bernama Faridatul Aini, NIM G03218009. Di sini kami akan menyampaikan dari salah satu tugas ulangan akhir semester, yakni analisis makro, industri, fundamental, dan teknikal terhadap keputusan investasi saham di virtual trading stock bid. Di sini kita dari Prodi Manajemen Investasi dan Pasar Modal yang diampu oleh Ibu Rizka Ayustiawati. Di sini kami akan memaparkan dulu review materinya apa aja. Kita akan menyampaikan 5 subbab. Yang pertama, analisis ekonomi makro, analisis industri, analisis fundamental, analisis teknikal, dan portofolio transaksi. Pertama, analisis ekonomi makro. Ini saya akan bahas dulu pengantarnya, itu analisis ekonomi dunia. Ini tersedia grafik pertumbuhan ekonomi global. Dari grafik kita bisa membaca bahwa kondisi perekonomian dunia akhir-akhir ini memang cukup membaik. Hanya saja cakupan dari perbaikan itu belum merata. Kenapa hal ini? Karena adanya kasus COVID tentunya, di mana kondisi ekonomi dunia bisa dibilang menurun drastis dengan kecepatan perbaikan sangat lambat. Pertama, analisis ekonomi makro. Ini saya akan bahas dulu pengantarnya, itu analisis ekonomi dunia. Ini tersedia grafik pertumbuhan ekonomi global. Dari grafik kita bisa membaca bahwa kondisi perekonomian dunia akhir-akhir ini memang cukup membaik. Hanya saja cakupan dari perbaikan itu belum merata. Kenapa hal ini? Karena adanya kasus COVID tentunya, di mana kondisi ekonomi dunia bisa dibilang menurun drastis dengan kecepatan perbaikan sangat lambat. Yang pertama ini ada PDB. PDB adalah nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dengan jangka waktu tertentu, dengan memasukkan faktor dari luar negeri. Dalam analisis PDB, jika pertumbuhan ekonomi membaik, maka daya beli masyarakat akan meningkat, dan ini adalah kesempatan bagi perusahaan untuk meningkatkan penjualannya dengan tujuan perolehan keuntungan yang meningkat. PDB yang tinggi tentunya akan mencerminkan kemakmuran atas suatu negara. Grafik ini grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan laju kenaikan rata-rata atau stabil. Namun hal ini ketika memasuki tahun 2020, grafik menurun drastis mencapai angka minus 5,32. Ini karena memang dipengaruhi oleh kasus COVID. Komponen yang kedua yakni inflasi. Inflasi adalah naiknya harga barang di suatu wilayah dengan jangka waktu tertentu, sehingga menyebabkan kenaikan barang pada barang lainnya. Lalu inflasi biasanya disebabkan oleh kenaikan indeks harga konsumen dan adanya tarikan permintaan dan desakan produksi atau distribusi, dan atau kurangnya juga penyebab inflasi. Ini dari grafik data untuk negara Indonesia terlihat bahwasanya pemerintah sangat menekan pertumbuhan inflasi. Maka diperoleh penurunan inflasi pada tahun terakhir. Yang ketiga yakni tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga adalah persentase yang dari pokok utang yang pada jatuh tempo pengembalian sebagai imbal jasa. Terdapat hukum suku bunga, yakni pada tingkat suku bunga yang rendah akan menaikkan tingkat investasi, tetapi menurunkan tingkat penawaran tabungan. Namun, pada tingkat suku bunga yang tinggi akan menurunkan tingkat investasi. Jika dilihat dari data BI, ini grafik, suku bunga mengalami penurunan dari tahun 2019 pada presentasi 6. Kini tahun 2020 turun menjadi 4%. Keempat yakni defisit anggaran.
Defisit anggaran adalah tingkat selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja negara yang bernilai negatif. Ini dari data dari 2 tahun terakhir terlihat adanya penurunan defisit negara. Hal ini dikarenakan kenaikan pendapatan negara dan kenaikan konsumsi negara. Komponen yang terakhir adalah keseimbangan neraca pembayaran atau biasa disebut NPI. NPI adalah catatan statistik dari transaksi ekonomi antara penduduk Indonesia dan non-penduduk Indonesia yang dihitung dalam jangka waktu tertentu. Ini dari grafik bisa dilihat bahwasanya pada tahun 2020 NPI ada pada angka minus nih di bawah 0. Lalu secara makro akan berakibat pada pertumbuhan negara. Kesimpulannya dari 5 komponen adalah dari perolehan data penurunan PDB, penurunan inflasi, penurunan tingkat suku bunga, penurunan defisit anggaran, dan penurunan keseimbangan pembayaran. Maka jika ingin melakukan investasi, tentunya diperlukan perhitungan yang sesuai guna investasi tetap memperoleh imbal balik yang sesuai dengan harapan. Selanjutnya, analisis industri. Analisis industri yaitu suatu cara memanfaatkan kesempatan bisnis dan mengidentifikasikan cara bagaimana mendapatkan keuntungan di jangka panjang. Tujuan hal tersebut untuk meramalkan tingkah laku para pesaing, baik mereka yang lama ataupun yang baru masuk ke dalam pasar. Ada 3 komponen dalam analisis industri. Yang pertama, industri perbankan. Industri perbankan ini hanya meliputi tentang bank yang ada di Indonesia. Saham yang di sektor perbankan biasanya terdiri dari Bank BCA, Bank BRI, Bank Bukopin, dan juga bank lainnya. Yang kedua, ada industri barang konsumsi. Industri barang konsumsi ini seperti kebutuhan manusia, contohnya makanan dan minuman, alat kosmetik, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Saham yang biasanya digunakan pada industri barang konsumsi ini seperti perusahaan Unilever Indonesia, perusahaan Indofood, perusahaan Siantar Top, dan juga perusahaan lainnya. Yang ketiga, ada industri properti, konstruksi, dan pertambangan. Biasanya saham yang digunakan pada industri ini meliputi perusahaan Aneka Tambang, perusahaan Jasa Marga, perusahaan Akset Indonesia, dan juga perusahaan-perusahaan lainnya. Pembahasan selanjutnya tentang analisis fundamental. Analisis fundamental merupakan suatu pembelajaran tentang ekonomi, industri, dan kondisi perusahaan untuk memperhitungkan nilai dari suatu perusahaan. Analisis fundamental menitik beratkan pada data-data kunci laporan keuangan perusahaan untuk memperhitungkan harga saham yang sudah diapresiasikan secara akurat. Analisis fundamental terdapat 5 komponen. Yang pertama, Return on Asset atau ROE, yang juga dikenal dengan Return on Investment atau ROI. Rasio yang menunjukkan suatu hasil atau return atas jumlah aktiva yang digunakan oleh perusahaan. Rasio ini juga berarti sebuah aktivitas manajemen dalam pengelolaan investasi. Rumusnya yaitu Return on Asset sama dengan laba sebelum pajak dibagi total aset dikali 100. Yang kedua, Return on Equity. Komponen ini suatu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dapat dimiliki, sehingga return on equity ini disebut juga dengan rentabilitas modal sendiri. Rumusnya yaitu return on equity sama dengan laba setelah pajak dibagi total modal inti atau rata-rata dikali 100%. Yang ketiga, earning per share atau EPS. Menurut Kashmir 2010, earning per share disebut juga rasio nilai buku. Rasio ini digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen untuk mengukur keuntungan bagi pemegang saham. Rumusnya yaitu earning per share sama dengan laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Yang keempat, price earning ratio.
Komponen ini salah satu rasio yang jarang dipakai untuk mengukur harga pasar atau market price setiap lembar saham biasa dengan laba per lembar saham. Perhitungan ini biasanya dilakukan dengan membagi harga saham di bursa dengan laba bersih per saham. Rumusnya yaitu price earning ratio sama dengan harga saham dibagi earning per share. Yang terakhir, current ratio atau rasio lancar. Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang sengaja jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Analisis fundamental saham. Pada sektor perbankan, di sini kami menggunakan Bank Sentral Asia untuk hasil analisis fundamental saham pada EPS yaitu senilai 3,237,22. Untuk hasil PER 31,53. Untuk hasil ROA 2,8%. Untuk hasil ROE 15,5%. Untuk hasil current ratio itu 0. Pada sektor barang konsumsi, di sini kami menggunakan PT Unilever Indonesia. Untuk hasil perhitungan dari analisis fundamental saham pada EPS-nya dengan hasil 1,127,61. Untuk hasil PER 38,43. Untuk hasil ROA 34,7%. Untuk hasil ROE 112,9%. Dan untuk hasil current ratio 0,76. Pada sektor properti, konstruksi, dan pertambangan, di sini kami menggunakan perusahaan Antam atau Aneka Tambang. Untuk hasil analisis fundamental saham pada EPS dengan nilai 1,091,05. Untuk hasil dari PER yaitu 162,11. Untuk hasil ROA 1,5% dan untuk hasil ROE 2,5% dan yang terakhir hasil dari current ratio 1,94. Lalu ini yang analisis teknikal. Analisis teknikal adalah suatu metode yang digunakan dalam menganalisa data masa lalu dari sekuritas yang berupa harga, volume, dan interest. Tujuan dari analisis teknikal ini adalah untuk memprediksi arah kecenderungan harga di masa akan datang. Biasanya, data berupa kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk grafis. Terdapat komponen yang digunakan dalam analisis teknikal, itu ada candlestick chart, support and resistance, technical indicator, itu ada moving average, stochastic oscillator, dan RSI. Ini akan saya jelaskan satu-satu. Yang pertama yakni candlestick chart adalah grafik yang menggambarkan pergerakan harga pembuka dan harga penutup saham pada waktu tertentu. Biasanya bentuknya menyerupai lilin. Ini batang menyerupai lilin. Untuk warna biasanya berwarna hijau dan berwarna merah. Jika berwarna hijau, maka harga penutupan saham atau harga closing lebih tinggi daripada harga pembukaan saham. Ini akan menyebabkan bullish candle atau harga naik. Tapi kalau warna merah itu terjadi apabila harga penutupan lebih rendah daripada harga pembukaan, maka bisa disebut bearish atau harga turun. Ini di atas ada garis, itu harga tertinggi dari saham. Yang di bawah ini harga terendah. Lalu yang kedua itu ada support dan resisten. Support dan resisten adalah garis yang ada pada grafik pergerakan saham yang ditampilkan dengan garis lurus horizontal atau agak miring yang menunjukkan batas harga saham tidak bisa ditembus trader lebih rendah lagi.
Kalau ini bisa dilihat di sini, kalau support ini yang berwarna hijau itu menunjukkan batas harga bawah saham yang tidak akan bisa ditembus oleh trader. Kalau yang di atas ini namanya resisten, biasanya berwarna merah atau terserah, itu menunjukkan harga atas saham yang tidak akan bisa ditembus oleh trader. Lalu yang ketiga itu terdapat technical indicator. Yang pertama itu ada moving average, itu adalah indikator teknikal rata-rata harga saham dari harga penutupan maupun pembukaan yang menghubungkan menjadi sebuah garis. Biasanya garis di tengah-tengah harga ini. Nah, sifat moving average adalah mengikuti tren dan tertunda karena dibuat berdasarkan harga yang terjadi. Ini biasanya kalau di aplikasi bisa langsung keluar garis-garisnya. Ini nilai rata-rata dalam moving average diambil dari harga tertinggi, terendah, harga pembuka, penutup, atau harga tengah. Jika semakin panjang periodenya, maka pergerakan garis akan semakin lambat daripada harga moving average per periode pendek, maka akan lebih lincah. Yang kedua dari technical indicator ada stochastic oscillator. Adalah grafik yang mengindikasikan kondisi jenuh beli, overbought, dan jenuh jual, oversold. Ini terdapat dua garis dalam osilator yang disebut dengan garis K, biasanya berwarna hitam atau biru, dan garis D berwarna merah. Nih, kalau biasanya lewat aplikasi Stockbit itu bisa diatur dan keluarnya itu di bawah harga saham. Terdapat penjelasan stochastic oscillator, diantaranya jika area di atas 80 maka overbought, sementara jika di bawah 20 maka oversold. Lalu komponen yang kelima itu ada Relative Strength Index atau biasa disebut RSI. RSI adalah suatu indikator yang digunakan dalam analisis teknik untuk mengetahui kekuatan harga dengan cara membandingkan pergerakan kenaikan dan penurunan harga dengan kaitan terhadap pasar saham secara keseluruhan. Biasanya ini para pemegang saham atau para peneliti saham itu menarik garis dari harga teratas ke harga ke bawah atau sebaliknya. Kita akan berpindah pada analisis teknikal saham. Sini yang pertama itu kita menggunakan Unilever Indonesia Tbk dengan kode saham UNVR. Ini sudah saya siapkan dari semua. Yang pertama saya akan membahas tentang candlestick chart. Candlestick chart dari Unilever ini kebanyakan memang berwarna merah. Ini batangnya berwarna merah. Yang hijau cuma dikit, tapi langsung panjang nih yang terakhir. Lalu untuk support and resistance, untuk support ini terjadi penurunan. Ini dari garis terlihat menurun memang, tapi kalau resisten ini cenderung naik. Jadi support sama resisten ini berlawanan arah. Yang support naik dan yang resisten yang support itu turun dan resisten itu cenderung naik. Lalu untuk moving average ini harga rata-rata Unilever itu 7.561. Kalau yang terakhir itu di angka 7.800. Kalau paling terendah ini sekitar 7.400-an. Lalu untuk stochastic oscillator itu menunjukkan di atas 80, di antara 80 dan 20.
maka baiknya tidak menjual dan tidak membeli. Ini mengambil sinyal pada crossover. Jadi disarankan sih untuk menunggu garis menyentuh 20 atau menyentuh 80 dan membentuk persilangan garis merah atau garis biru. Kalau untuk RSI-nya memang terlihat adanya kenaikan. Ini RSI Unilever itu 58,0 yang artinya masuk pada level 45-50 yang dijadikan range perdagangan jangka pendek. Yang kedua, kami memakai saham Aneka Tambang Tbk dengan kodenya ANTM. Saya akan membahas tentang candlestick chart. Ini candlestick chartnya itu Antam, kurang lebih ditemui kesamaan antara yang warna hijau sama yang warna merah, tapi kenaikan lebih signifikan pada yang hijau. Kalau yang warna merah dikit sih. Terus untuk support dan resisten ini searah, sama-sama jadi kenaikan garisnya. Terus untuk moving average ini harga sahamnya rata-rata itu 1740, namun harga saat ini itu sudah menyentuh 2740. Ini memang berarti itu ya, kayak seperti dua kali lipat harga rata-rata. Lalu untuk stochastic oscillator itu di antara 80 dan 20, maka baiknya tidak mengambil sinyal pada crossover dan disarankan untuk menunggu garis menyentuh 20 atau 80. Untuk RSI, Antam terjadi kenaikan dan penurunan yang stabil dengan dengan nilai akhir 65,6 yang artinya mendekati pada level 70, yang artinya mengindikasikan overbought bearish. Ketiga, kita ambil Bank Sentral Asia Tbk dengan kode BBCA. Dari analisis candlestick chart ini kebanyakan sih berwarna merah signifikan, kebanyakan warna merah ya, meskipun itu kenaikan maupun penurunan. Kalau warna hijaunya bisa dihitung cuma 1, 2, 3, 4, 5. Kalau untuk support and resistance sama-sama naik, tapi kenaikan lebih signifikan pada resisten, dan support mungkin naik tapi cuma lebih stabil. Kalau untuk moving average harganya mencapai 33.224. Kalau harga sekarang 35.600. Lalu untuk stochastic oscillator, grafik menunjukkan di antara 80 dan 20, maka baiknya tidak mengambil sinyal pada crossover. Untuk RSI dari BBCA terjadi kenaikan dan penurunan yang stabil dengan nilai akhir 65,6. Jadi menyentuh 70 nih. Artinya menunjukkan overbought bearish. Kita akan membahas tentang transaksi pembelian dan penjualan saham. Transaksi pembelian saham, deskripsinya dulu saya jelaskan ya. Jangka waktu pembelian kurang lebih 1 bulan dari awal perkenalan dari aplikasi Stockbit langsung nih diunduh, lalu diterapkan dimulai pada tanggal 18 Desember 2020 dan berakhir pada 20 Januari 2021. Kami membeli saham Unilever, Antam, dan Bank BCA. Dikarenakan di saat pemantauan dari isu yang ada memang ketiganya sedang naik daun, sehingga memungkinkan profit bagi pembelinya. Jadi kita tergiur untuk mendapatkan profit. Terutama pada saham Antam yang sedang gencar dibicarakan memberi profit yang gendut. Tidak hanya itu,
Kami juga memantau dari analisis makro, industri, fundamental, dan teknikal, yang pada akhirnya kami menemukan hasilnya untuk saham tersebut layak dibeli atau tidak. Namun, kita membeli saham tersebut pada hari yang sama karena kami lebih cepat pembeliannya agar nilai saham tidak dikhawatirkan semakin proses semakin hari. Ini dari rincian pembelian saham semua pada ini nomor 1, 2, 3 karena kita hanya membeli 3 saham. Ini belinya lewat 1 hari, 18 Desember, 19 Desember, dan 20 Desember. Harga per lembar saham Unilever 7.598. Kita beli 10 lot dengan total 7.598.000. Yang kedua tanggal 19 Desember 2020, harga per lembar saham 1.949. Dari saham Antam kita membeli juga pembelian 10 lot dengan total 1.949. Lalu tanggal 20 Desember 2020 kita beli harga saham BBCA pada harga 34.797. Total 10 lot, pembelian 10 lot 34.797.000. Total keseluruhan pembelian saham 44.344.000 dari limit peminjaman 100 juta. Lalu untuk penjualan saham ini biasanya kami memantau dari garis stochastic oscillator. Kami biasanya mengindikasikan dengan garis osilator yang saling berpotongan. Itu dimana garis K yang berwarna merah memotong garis D berwarna biru ke bawah. Maka kami akan menjualnya dengan indikasi harga penjualan di atas harga pembelian. Ini kita penjualan tidak secara bersamaan, namun kita berjauhan hari. Ini tanggalnya yang pertama tanggal 22 Desember 2020 kami menjual saham Unilever dengan harga per lembar saham 7.633. Kami menjual semuanya kepunyaan kami. Ini kepunyaan kami 10 dan volume jual lotnya 10. Jumlah penjualannya 7.633.000. Sisa kepunyaan volume lot 0. Lalu tanggal 4 Januari 2021 harga per lembar sahamnya kita dapat 2.183 untuk saham Antam. Untuk kepunyaan lot kita punya 10 lot dan kita jual semua 10 lot juga. Jadi total jumlah penjualan adalah 2.183.000. Sisa kepunyaan lot 0. Yang ketiga, tanggal 8 Januari 2021 kami menjual saham BBCA. Harga per lembar sahamnya kita dapat 35.247. Kepunyaan slot 10 kita jual 10 dengan total 35.247.000. Sisa kepunyaan volume lot 0. Total penjualan kita dapat 45.063.000. Kesimpulan dari transaksi saham itu dari pemantauan aktivitas penjualan saham dan pembelian saham Unilever, Antam, dan BBCA bisa disimpulkan bahwasanya dengan total limit 100 juta kami menggunakan untuk membeli saham sebesar 344 juta dan kami berhasil menjual dengan total keseluruhan 45.063.000. Maka bisa dilihat bahwa kami memiliki surplus dalam transaksi saham sebesar 719.000 dengan jangka waktu kurang lebih 1 bulan. 1 bulan nih kita dapat profit 719.000. Terima kasih, sekian yang dapat kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.